Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama channel LWS Geofly. Sore ini kita kembali untuk update perkembangan terkini dari capaian pengerjaan satu hari dari sirkuit Mandalika. Seperti biasa, kita akan memasuki dari zona sirkuit melalui sisi barat dari drainase induk yang ke-8, di mana di antara tikungan yang ke-14 dan tikungan yang ke-15. Dan kita akan menuju ke arah trek lurus dengan panjang 700 meter dan memiliki lebar 15 meter. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Tentunya tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik, memberikan updatean dan perkembangan terkait dengan sirkuit Mandalika yang kita punya di tahun ini, bahkan di tahun depan. Kita akan menyelenggarakan MotoGP, Moto2, Moto3 dan World Superbike yang akan diselenggarakan di akhir tahun ini, di tahun 2021. Baik, kita sekarang berada di trek lurus, namun kita menuju ke arah pengerjaan dari race control atau pengeboran yang berada di sisi depan dari area pedok. Di sini kita langsung saja melihat aktivitas pengerjaan yang berlangsung di sore hari ini. Baik, seperti inilah untuk kondisi dan aktivitas pengerjaan yang terus dilakukan. Dan teman-teman bisa menyaksikan untuk aktivitas pengeboran di sini di bagian dari area race control yang akan dibangun atau didirikan di sini. Dan sekarang kita setelah ini menuju ke arah bekas makam atau bukit yang berada di depan dari area pedok. Dan teman-teman saksikan untuk aktivitas dari pengerukan dan penghancuran material dari bebatuan di area bukit ini yang terlihat terus dilakukan di sore hari ini. Dan terdapat dua alat berat dari ekskavator pengeruk maupun dari penghancur di sini. Dan setelah ini kita akan menuju ke area dari pit box, pit crew dan pit lane yang berada di area trek lurus di depan kita saat ini. Oke, kita langsung saja menuju ke arah tunnel yang pertama. Namun kita perhatikan di sini untuk bagian dari sisi kanan dari konkret barrier yang sudah dilakukan perakitan maupun peletakan di sisi kanan yang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita melihat di sini di area dari pit crew maupun pit lane dan pit limit yang berada di sisi kiri dari trek lurus di sini. Jadi teman-teman yang belum mengetahui fungsi dari pit limit ini, yaitu mode berkendara saat bermotor akan masuk ke pit lane. Kecepatan maksimum kendaraan dibatasi hanya 60 km per jam untuk memasuki dari area pit lane di sini. Namun di sini untuk aktivitas pengerjaan dari peletakan untuk pagar pembatas di antara pit limit dan area trek lurus di sini, yang persiapan akan dilakukan peletakan di sini sehingga nanti akan dilakukan untuk pemasangan dari kawat barrier. Dan di sisi kanan untuk capaian dari sayap kanan di tunnel yang pertama, terlihat di sini untuk penggalian yang terus dilakukan untuk dilakukan penanaman. Dan di bagian sisi kiri dari area terowongan yang ke-1 ini atau di bagian sayap kanan yang sudah dilakukan penanaman beberapa pohon dan tanaman di sini. Dan setelah ini kita akan menuju ke arah sayap kiri, melihat capaian yang ada di sayap kiri. Seperti apa kondisi di sore hari ini, kita langsung saja menuju ke sayap kiri di tunnel yang pertama. Jadi seperti inilah untuk kondisi di sore hari ini di sayap kiri di tunnel yang pertama. Dan teman-teman bisa memperhatikan untuk bagian dari penanaman pohon maupun penanaman tanaman kecil yang berada di sisi kiri dari sayap kiri di sini, atau di sisi kanan dari retaining wall yang berada di sayap kiri di sini. Kemudian
Setelah ini kita akan berputar juga melihat bagian dari pengerjaan pembukaan akses jalur masuk menuju ke terowongan yang pertama di sini. Di bagian sisi kiri juga dari sayap kiri di sini yang tembus menuju ke jalan raya yang dalam proses pengerukan. Kita langsung saja melirik ke arah kiri untuk melihat capaian pengerjaan pembukaan jalan atau akses jalan yang memasuki untuk bagian dari gerbang terowongan yang pertama di sini. Teman-teman bisa melihat untuk aktivitas yang terus dilakukan dari pengerukan, sehingga untuk badan jalan yang memasuki ke arah dalam terowongan pertama di sini akan segera diselesaikan untuk pengerjaannya. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, kita sedikit lama di bagian dari trek lurus di sini, di mana untuk pengerjaan sangat ramai, begitu banyak sekali perubahan di area dari trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama. Dan selanjutnya kita akan menuju ke arah tikungan yang pertama, namun kita melihat juga untuk capaian yang lain yang berada di tikungan yang pertama atau sebelum tikungan yang pertama. Dan terlihat di sini untuk gerigi-gerigi besi yang dipasang di area trek utama di sini sengaja dilakukan untuk tidak adanya kendaraan yang melintas di area trek utama di sirkuit Mandalika di sini. Kemudian kita menuju ke arah tikungan yang pertama. Terlihat dari pantauan udara untuk saat ini, tikungan yang pertama ini terdapat capaian dari hamparan gravel bed maupun pengerjaan dari konkret barrier di sisi kiri dan penanaman rumput di sisi kanan yang berada di tikungan yang pertama di sini. Selanjutnya kita akan menyusuri di area dari tikungan yang pertama mengarah ke tikungan yang kedua, dan kita akan melihat juga untuk capaian yang lain. Dan terlihat dari pantauan udara di sore hari ini untuk aktivitas penyiraman yang dilakukan kembali di sore hari ini agar mendapatkan kesan indah dan berwarna hijau bagi rumput yang ditanam di sisi kanan dari trek yang mengarah ke tikungan yang kedua. Dan kita memperhatikan juga untuk aktivitas pengerjaan yang berada di sudut tikungan yang kedua di sini, di mana di sini terlihat sedang dilakukan perataan dan material tanah untuk penyempurnaan bagian area rumput di sini. Di sisi kiri dari area dari inner land surface road bagian kanan yang berada di tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat di sini. Dan seperti biasa kita akan tarik mundur melihat persiapan pengerjaan dari pengaspalan yang akan dilakukan di bagian sisi kanan atau inner land surface road bagian kanan yang berada di tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat. Teman-teman bisa melihat untuk pengoneksian antara surface road bagian kanan yang berada di tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat di sini sudah terkoneksi. Yang sebelumnya teman-teman ketahui di antara tikungan yang ketiga dan keempat terdapat sistem drainase yang telah dilakukan penimbunan di sini, dan sekarang untuk bagian surface road bagian kanan yang berada di tikungan yang ketiga dan keempat sudah terkoneksi dan segera dilakukan untuk pengaspalan lanjutan menuju ke surface road bagian kanan di tikungan yang keempat dan kelima. Dan teman-teman, seperti biasa kita akan melihat juga capaian yang berada di tikungan yang kelima, 6, dan 7. Dan dari pantauan udara saat ini terlihat juga untuk lapisan geotex atau pelapis atau lapis dasar dari kerikil-kerikil kecil yang nanti difungsikan sebagai titik jatuh para pembalap di sini. Terlihat sudah dilakukan pelapisan dan segera akan dilakukan penuangan dari material kerikil yang biasa kita sebut gravel bed di sini. Kemudian setelah ini kita akan melihat juga capaian dari hasil relokasi mandiri warga yang berada di sisi kiri dari tikungan yang kelima, atau tepatnya di bagian sisi kiri dari surface road bagian kiri di tikungan yang kelima di sini. Teman-teman bisa melihat untuk rumah warga yang sudah dilakukan pengosongan, kemudian akan siap dilakukan perataan dan akan dibangun nanti untuk bagian dari grandstand di sepanjang dari tikungan yang ke 1, 2, 3 dan menuju ke tikungan yang ke-8. Dan sekarang kita melihat juga untuk capaian yang lain. Dari sisi kanan terlihat dari pantauan udara untuk pengerjaan penggalian dari penanaman misbaton yang terus dilakukan hingga nanti akan terkoneksi dengan bagian drainase buangan yang ada di sisi kanan yang mengarah ke tikungan yang ke-7 di sini. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk capaian dan penggalian terus dilakukan. Dan setelah ini kita akan menuju ke arah terowongan yang kedua, di mana di sana sedang dilakukan aktivitas pengerjaan juga. Namun kita melihat juga untuk capaian yang lain
yang berada di trek yang mengarah ke tikungan yang ke-7 dan 8 dari hasil penanaman rumput di sini yang sudah terlihat sangat menghijau. Kemudian kita akan mengambil visual dari sisi kanan, dari sayap kanan mengarah ke dalam dari trek utama, dan melihat juga bentuk aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan di sayap kiri di tunnel yang kedua. Teman-teman bisa melihat di sini untuk aktivitas pengerjaan dari penuangan material tanah di sisi kiri dari surface road bagian kiri, yang dimana nanti akan diperuntukkan sebagai area dari penanaman rumput. Kemudian di sisi kanan untuk bagian dari surface road bagian kanan yang segera dilakukan pengoneksian dari surface road bagian kanan yang mengarah ke tikungan ke-8 dan melewati dari badan tunnel yang kedua di sini. Kemudian teman-teman, kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-8, 9, dan 10. Namun kita akan memperhatikan juga untuk capaian yang berada di sekitaran tikungan ke-8, 9, dan 10 di sini. Dari perataan sisi kanan dan kiri dari tikungan yang ke-9 sudah dilakukan. Kemudian untuk pengoneksian surface road bagian kiri yang berada di trek yang mengarah ke tikungan yang ke-10 juga sedang dalam proses. Kemudian kita juga melihat aktivitas penggalian dari penanaman wis beton yang berada di sisi kiri dari trek yang mengarah ke tikungan yang ke-10 di sini. Jadi di sini untuk pengerjaan yang begitu lama karena proses penghancuran bebatuan untuk penggalian dari penanaman wis beton ini terus dilakukan. Namun kita akan perhatikan juga di bagian dari sudut tikungan yang ke-10 di sini sedang dilakukan proses pengerjaan pembentukan dari area surface road bagian kiri yang terlihat dari pantauan udara saat ini, terlihat dari alat berat dari grader yang terus melakukan perataan di bagian sisi kanan dari surface road bagian kiri di sini. Namun untuk pelapisan sabis sebagian sudah dilakukan di sisi kanan. Kemudian akan dilakukan proses percepatan untuk bagian dari surface road bagian kiri yang berada di tikungan yang ke-10 menuju ke arah trek yang berada di tikungan yang ke-11 dan 12. Kemudian kita akan berbalik arah juga melihat pengerjaan maupun capaian yang berada di trek yang mengarah ke tikungan yang ke-11 dan 12 di sini. Jadi teman-teman bisa memperhatikan di sini terlihat juga untuk alat berat dari ekskavator mini yang bergeser menuju ke arah surface road bagian kiri di tikungan yang ke-11, di mana di sini untuk proses pengerjaan yang terlihat di bagian surface road bagian kiri di tikungan yang ke-11 di sini. Namun teman-teman juga bisa memperhatikan untuk hamparan dari gravel bed di sisi kanan dari surface road bagian kiri di tikungan yang ke-11 di sini sudah dilakukan, namun belum dilakukan penyempurnaan untuk penghamparan di sini. Dan teman-teman sambil pelan-pelan kita menyaksikan juga untuk aktivitas pengerjaan di bagian sisi kiri dari surface road bagian kiri yang menuju atau mengarah ke tikungan yang ke-12, tepatnya akan mengkoneksikan surface road bagian kiri yang berada di tikungan yang ke-12 di sini. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-12, di mana di sini terdapat juga untuk penanaman rumput yang sudah dilakukan di sisi kiri yang mengarah ke tikungan yang ke-13 di sini, dan terlihat juga untuk hamparan dari area gravel bed yang sudah dihamparkan namun belum disempurnakan untuk penghamparannya di sini. Dan setelah ini kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-13, namun kita akan perhatikan di sini juga untuk capaian yang lain dari sisi kanan yang dalam proses pengerjaan di area dari resort yang dalam proses penanaman dari sistem drainase dari box culvert yang terus dilakukan penanaman dan nanti akan berfungsi dengan baik untuk sistem drainase yang berada di sirkuit Mandalika di sini. Kemudian kita perhatikan di sini di tikungan yang ke-13 mengarah ke tikungan yang ke-14, di mana di sini untuk aktivitas pengerjaan di bagian sisi kanan dan kiri yang terlihat sudah hampir selesai, tinggal dilakukan untuk penghamparan dari material kerikil kecil atau di area gravel bed di sini. Kemudian kita akan berbalik arah sambil tarik mundur melihat capaian yang berada di sekitaran dari tikungan yang ke-13, 14 dan mengarah ke tikungan yang ke-15 di sini. Jadi untuk area grandstand yang terlihat di sini untuk gorong-gorong yang akan ditanam sebagai sistem drainase di area grandstand di sini. Dan kita akan mundur melihat juga capaian pengerjaan yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-15, di mana di sini di area dari sekitaran masjid yang belum dilakukan relokasi di sini yang akan dipersiapkan untuk dimantapkan di bagian area gravel
yang berada di sisi kiri dari trek yang mengarah ke tikungan yang ke-13 di sini. Teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk aktivitas pengerjaan yang terlihat dari alat berat dari grader yang terus melakukan perataan di sini. Hingga nanti akan dipersiapkan juga untuk area dari relokasi masjid yang dalam proses pengerjaan. Dan sekarang kita akan tarik mundur untuk melihat keseluruhan capaian yang berada di tikungan yang ke-15, 16 dan 17 di sini. Teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk pengaspalan lapisan pertama yang sudah dilakukan, dan saat ini untuk trek utama sudah terkoneksi. Kemudian untuk pengerjaan yang lain dari penghamparan dari material tanah di sisi kanan dan kiri untuk area dari rumput maupun area gravel bed juga yang sedang dalam proses. Begitu juga untuk bagian dari area pit-in yang sudah dilakukan pelapisan cairan framework dan akan segera dilakukan pengaspalan hingga menuju ke arah pit-out di sisi kanan dari area pit-lane maupun di sisi kiri dari area trek lurus di sini. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik, memberikan updatean dan perkembangan terkini dari sirkuit Mandalika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi semoton. Salam MotoGP. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah sholat tarawih, kemudian aktivitas yang lain. Semoga kalian semua dilindungi dan tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, salam MotoGP.